Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mengulangi penjelasan untuk materi titik berat ya. Jadi seperti yang Ibu bahas di kelas, titik berat itu terdiri dari benda satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi gitu. Nah, untuk benda satu dimensi ini biasanya bentuknya itu berupa garis. Jadi bentuk sistemnya itu berupa garis ya, Nak ya. Kalau misalkan kalian diminta untuk menentukan koordinat titik berat dari suatu sistem satu dimensi, maka kalian harus cari x0 dan y0-nya. Karena koordinat titik berat itu z0 terdiri atas x0, y0 gitu. Nah, untuk mencari x0-nya, kalian gunakan rumus x1 kali L1 ditambah x2 kali L2 ditambah titik-titik-titik. Kenapa kok titik-titik? Karena tergantung ada berapa banyak garis di dalam sistem tersebut gitu. Kalau mau mencari Y0 ya tinggal gunakan Y1 kali L1 tambah Y2 kali L2 tambah Y3 kali L3 dan seterusnya per L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah titik-titik-titik gitu. Tergantung berapa banyak garis dalam sistem itu. Nah, L sendiri itu adalah panjang garis. Contoh soal. Nah, ini misalkan tentukan letak titik berat gabungan batang berikut. Jadi di sini ada 4 garis ya. Bisa kalian lihat ada yang warna merah, ada yang ungu, ada yang biru dan ada yang hijau. Kalian diminta untuk menentukan berapakah Z0 dari batang ini gitu. Cara menentukannya adalah tandai dulu setengah dari panjang garis. Kenapa kok harus setengahnya? Karena garis itu titik beratnya ada di tengah-tengah atau di separuh dari panjang garis. Nah, maka dari itu ini Ibu tandai. Ya, separuh dari panjang garisnya. Kemudian berikan identitas mana yang garis pertama, mana yang garis kedua, dan mana yang garis ketiga dan seterusnya gitu. Ibu anggap ini adalah garis pertama. Ya, kemudian yang merah ini yang 6 cm, ini adalah garis kedua. Kemudian yang warna biru ini adalah garis ketiga. Dan yang hijau ini adalah garis keempat. Begitu. Nah, setelah menentukan mana yang garis 1, 2, 3, dan 4, kita tentukan X1, Y1-nya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, lihat koordinatnya. Jadi kalau misalkan ya garis 1 yang warna ungu ini kan tandanya kan ada di sini. Nah, ini kita tarik ke arah sumbu X. Ini dapatnya di angka 2. Kenapa kok 2? Karena dari sini sampai sini itu 2 cm. Oh, berarti X1-nya 2. Koma. Kemudian Y-nya berapa? Nah, ini kalau kita kasih tanda. Nah, ya kan ya. Separuhnya 4, setengahnya 4 itu kan 2 ya, Nak ya. Nah, separuhnya 4 2. Kalau misalkan kita hitung titik beratnya itu dari koordinat 0,0, berarti segini kan 5. Kenapa kok 5? Karena dari sini sampai sini itu 3. Nah, separuhnya 4 kan 2. Jadi 3 tambah 2 ya 5. Oh, berarti satunya itu 5. Tuh. Kemudian kita tentukan L1-nya, panjang dari garis pertama. Garis pertama ini punya panjangnya adalah 4 cm. Gitu. Kemudian kita cari X2, Y2-nya. Kita lihat garis 2 kan yang warna merah ini ya, tandanya ada di sini gitu. Oh, berarti ini posisinya di mana? Panjang mendatarnya kan 6 cm, separuhnya 6 kan 3. Oh, berarti ini posisinya adalah 3. Oh, berarti X-nya 3. Y-nya kalau kita tarik garis dari tandanya dapatnya juga 3. Oh, berarti 3,3. L2-nya adalah panjangnya berarti 6 ya, 6 cm. Kemudian X3, Y3. Garis 3 kan yang ini yang warna biru, tandanya ada di sini. Yang kita tarik garis ke arah sumbu X. Nah, berarti di sini posisi X-nya. Ini berapa? Dari sini ke sini itu kan 6 cm. Oh, berarti ya ini 6. 6, Y-nya di sini kan. Oh, 3 berarti. L3-nya adalah panjang dari garis 3 adalah 3 tambah 3, 6 cm.
Terakhir garis 4 yang warna hijau, tandanya kan di sini tengah-tengahnya. Kita tarik garis ke arah sumbu X. Oh, ternyata ketemunya di 6. Jadi X4, Y4, X-nya 6. Kemudian Y-nya, nah kita tarik ke arah sumbu Y. Di sini kan dapatnya. Nah, di sini tuh berarti angka 6. Kenapa? Karena dari sini sampai sini kan 6. 6. Kemudian L4-nya adalah 4 cm. Maka kalau kalian mencari X0-nya ya tinggal dimasukkan ke rumusnya tadi, X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 ya kan? Ditambah X3 kali A3 ditambah X4 kali, kok A-nya L, keliru Ibu. Salah tulis. X1 kali L1 ditambah X2 kali L2 ditambah X3 dikalikan L3 ya kan? Ditambah X4 dikalikan L4 per L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Udah tinggal dihitung lah. X0, X1 nya kan 2, L1 nya 4, X2 nya 3, L2 nya 6, X3 nya 6, L3 nya 6, X4 nya 6, L4 nya 4 dibagi 4 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 4. Maka X0 nya itu sama dengan 2 kali 4 8, 3 kali 6 18, 6 kali 6 36, 6 kali 4 24 per 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4 adalah 20. Maka X0 nya sama dengan berapa? Berarti ini 8 tambah 18 itu 26 ya. 26 ditambah 36 ditambah 24 itu 86. 86 per 20. Nah 86 per 20 ini berapa? 4,3. Ini X0 nya. Nah, belum selesai, kita masih harus cari Y0 nya. Y0 nya adalah Y1 dikalikan L1 ditambah Y2 dikalikan L2 ditambah Y3 dikalikan L3 ditambah Y4 dikalikan L4 per L1 tambah L2 tambah L3 ditambah L4. Berarti Y0 nya itu Y1 nya 5, L1 nya 4, Y2 nya 3, L2 nya 6, Y3 nya itu 3, L3 nya 6. Kemudian Y4 nya itu 6, L4 nya 4 dibagi sama ya, L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 berarti 20. 5 kali 4 20 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 24 per 20. Berarti Y0 nya itu sama dengan 20 ditambah 18 tambah 18 36 ya, ditambah 24 itu 80. 80 per 20 itu sama dengan 4. Jadi kesimpulannya Z0 nya adalah X0, Y0. X0 nya adalah 4,3, Y0 nya adalah 4. Ini adalah Z0 nya. Itu untuk benda yang satu dimensi. Kemudian untuk yang dua dimensi bagaimana? Nah, kita kembali lagi ke yang dua dimensi. Sebenarnya secara rumus sama saja, cuman kalau misalkan dia satu dimensi itu berarti pakai L. Kalau misalkan yang dua dimensi kita pakai A. Nah, A itu luas. Jadi X0 nya jadi X1 kali A1 tambah X2 kali A2 tambah titik-titik per A1 tambah A2 tambah titik-titik gitu. Intinya secara konsep rumus mah sama aja. Cuman L nya diganti A, panjang diganti luas karena dua dimensi. Yang perlu diperhatikan di benda dua dimensi ini, kalau misalkan bendanya beda-beda, titik beratnya juga beda-beda ya nak ya. Kayak misalkan segitiga, Y-nya atau Y pusat massa kalau ibu bilang biasanya di sini ditulis Y0 ya. Y0-nya itu sepertiga kali tinggi. Kalau kotak, jajar genjang, belah ketupat itu setengah kali tinggi, dan seterusnya. Kalau biasanya ibu lebih sering pakai yang ini sih, bidang segitiga ini sama yang ini bidang setengah lingkaran. Jadi kalian cukup hafalkan yang sering keluar saja. Tuh. Contoh soal. Nah, ini seperti bangun rumah ya. Diagram melukiskan benda bidang homogen dengan ukuran seperti pada gambar. Tentukan koordinat titik berat benda gabungan tersebut. Di sini ada dua benda, tandai dulu mana yang benda satu, mana yang benda dua. Kalau ibu ya, yang kotak ini benda satu, yang atas segitiga ini benda dua. Nah,
Kalau kotak enak, kita tinggal ngambil simetrinya. Makanya ini dikasih titik simetri ini kan. Nah, simetrinya kan di sini tuh. Jadi kalau misalkan apa kotak atau persegi panjang itu kita bisa pakai simetrinya buat tentukan titik beratnya gitu. Jadi ditarik aja garis simetri, ditandai, nanti tinggal dilihat koordinatnya. Ini x1, y1-nya. Ini kan simetrinya di sini ya, Nak. Kita tarik ke arah sumbu x. Oh, berarti x1-nya 5. Y1-nya kita tarik ke arah sumbu Y. Oh, berarti Y1-nya itu 2. Kemudian luasnya adalah A1 panjang dikali lebar ya. Panjang kali lebar. Panjangnya dari 2 ke 8 kan berarti 6 ya. Panjangnya 6. Nah, ini lebarnya 4. 6 kali 4, 24. Kemudian kita tentukan X2, Y2-nya. Kalau segitiga itu, kalau misalkan kita mau tarik sumbu simetrinya juga boleh gini. Kok jelek sekali. Nah, kayak gini. Di sini kan ya simetrinya ya. Kalau kita tarik ke arah sumbu X kan, nah dapatnya kan angka 5. Oh, X2-nya 5. Nah, Y-nya ini yang berbeda. Yang dimaksud Y2 di sini itu adalah ini, Nak. Jadi Ibu tandai ya, Y2 itu adalah ini. Ya. Atau kalau di Ibu gambar di samping sini, Y2 itu dari sini sampai sini. Ini tuh Y2-nya. Nah, ini itu adalah Y-nya segitiga. Y pusat masanya segitiga itu adalah sepertiga dikali tinggi. Perhatikan, artinya kalau kita mau nyari Y2 itu berarti adalah 4, ya kan? Karena di sini kan apa ya ini namanya? Lebar dari perseginya itu kan 4. Ini. Nah, ini kan 4. Berarti Y2 kan dihitung dari sini sampai sini gitu. Maka yang dimaksud Y2 itu adalah 4 ditambah sepertiga kali tinggi. Sehingga Y2-nya itu adalah 4 ditambah sepertiga dikalikan tinggi. 4 ditambah sepertiga tingginya berapa? Dari 4 ke 10 berarti kan tingginya itu 6. 4 tambah 2 6, makanya Y2-nya 6 gitu. Sebenarnya kalau di soal ini sudah dikasih tahu ya, kalau segini itu 6 karena pakai kotaan 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm gitu. Cuman kalau misalkan nggak jelas angkanya berapa gitu, kalian bisa gunakan ini. Jadi Y2 itu dihitung dari sini sampai sini. Maka Y2 itu adalah 4 ditambah sepertiga kali tinggi. Luas 2-nya, karena segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya berarti dari 0 ke 10 ya, 10 berarti. Tingginya 6. Kalau dicoret ini 5, di 30. Kita tinggal ngitung deh. Berarti X0-nya itu adalah X1 dikalikan A1 ditambah X2 dikalikan A2 per A1 ditambah A2. Sebenarnya kalian ini nggak perlu ngitung X0-nya sih, karena kebetulan X1-nya kan ketemunya 5, X2-nya 5 gitu. Karena kalau komponennya sama, 5 sama 5 kan ya, hasil X0-nya pasti 5. Tapi kalau mau dihitung ya nggak apa-apa. X1-nya 5, A1-nya 24, X2-nya 5, A2-nya 30. Mohon maaf, kepencet. Per 24 ditambah 30. Nah, ini hasilnya berapa berarti? 24 dikali 5 itu berapa? Ayo, 24 kali 5 120 ditambah 5 kali 30 150 ya. Oke. Dibagi 24 tambah 30 berapa? 54 ya. Hasilnya 5. Ya emang harus 5 kan. Tadi Ibu bilang kan kalau komponennya sama, X1 sama X2-nya hasilnya pasti angka itu sendiri. Jadi kalau X1-nya 5, X2-nya 5, nggak usah dihitung, X0-nya pasti 5. Y0 itu adalah Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikalikan A2 per A1 ditambah A2. Y1-nya 2, A1-nya 24, Y2-nya 6, A2-nya 30 per 54. 24 kali 2 48. 48 ditambah 180. Itu 228 dibagi 54.
4,2 anak kalau didesimalkan. Jadi artinya apa? Jadi Z0 nya itu sama dengan X0, Y0 5,4,2. Ini hasilnya. Gitu. Lantas kalau 3 dimensi gimana? Sama aja. Intinya kalau 3 dimensi mah tinggal A-nya diganti V gitu aja. Tadinya luas jadi volume ya. Jadi cuma berubah bagian ininya loh. Ya kan? Tadinya L terus jadi A kalau 2 dimensi, kalau 3 dimensi jadi volume. Lagi-lagi yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau misalkan bentuk bendanya beda-beda, itu juga beda-beda Y-nya, titik beratnya. Biasanya ibu sering gunakan ini silinder, kemudian kerucut sama setengah bola. Jadi kalau silinder pejal itu Y-nya itu setengah T ya. Gitu. Kalau misalkan kerucut pejal itu 1/4 T, kalau setengah bola itu 3/8 R. 3 ini sih yang perlu kalian hafalkan, tapi kalau mau semuanya ya silakan. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal yang benda 3 dimensi. Sebuah bangun homogen tersusun dari silinder dan kerucut pejal. Katanya ada silinder dan kerucut pejal dengan bentuk dan ukuran seperti pada gambar di samping. Tentukan koordinat titik berat bangun gabungan diukur dari alas bangun. Ada 2 bangun di sini. Yang bawah, yang silinder ibu anggap benda 1 ya. Yang kerucut di atas ini ibu anggap benda 2. Pertama, kita tentukan X1, Y1 nya tabung dulu. Kalau misalnya kita ambil simetrinya, nah kayak gini. Untuk yang benda 1 simetrinya kan di sini. Ini kan pasti separuh dari ini ya, diameter ya. Diameternya kan 20 cm. Berarti X1 nya 10. Kan separuhnya 20 di sini. Kemudian Y-nya untuk yang tabung tadi kan Y-nya itu setengah kali tinggi ya nak ya. Jadi Y1 nya adalah setengah dikalikan tinggi. Nah, tinggi segitiga. Tinggi silinder kan 40. Di situ nih 40. Itu 20. Nah, volume silinder itu luas alas kali tinggi. Kalau ibu biasanya nggak diuraikan lagi luas alasnya kayak gimana, karena nanti juga pada akhirnya dicoret gitu loh. Jadi tak biarin aja dengan indeks A alias luas alas. Luas alas kali tinggi, tingginya 40 berarti kan 40A. Kemudian X2, Y2. Nah, di sini kan kalau dilihat dari simetrinya, X-nya kan ada di angka 10 lagi ya, separuhnya 20. Nah, Y-nya yang beda. Y2-nya ini apa? Jadi Y2 itu dihitung, saya dikasih tanda sama ibu. Nah, ini. Jadi Y2 itu dihitung dari alas tabung sampai titik ini. Gitu. Nah, segini ya kan, titik berat kerucut dihitung dari alas kerucut. Titik berat kerucut dihitung dari alas kerucut itu adalah 1/4 T. Artinya apa? Artinya Y2 itu adalah 40 ya kan, ditambah 1/4 T. Maka Y2 nya adalah 40 ditambah 1/4 kali tinggi. Ini tadi lo kerucut. Mana tadi? Oh, kelewatan. Ini ya. Nah, kerucut kan Y0 nya 1/4 T tuh. Makanya kita gunakan 1/4 T. Oke, 40 ditambah 1/4 tingginya berapa tuh? Tinggi kerucutnya 30 ya. 40 ditambah 30 dibagi 4, 7,5-an. Berarti 47,5. Nah, volume 2-nya. Kerucut itu volumenya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Berarti 1/3 luas alas biarin tinggi kerucutnya adalah 30. Berarti 30 bagi 3 10A. Udah tinggal ngitung. X-nya nggak usah ya, karena X1 nya 10, X2 nya 10, X0 nya ya pasti 10, nggak usah dihitung. Menyingkat waktu. Y0 nya aja yang kita cari. Y0 itu Y1 kali V1 ditambah Y2 kali V2 per V1 ditambah V2. Y1 nya 10, 20 nak, salah ibu. Y1 nya 20, V1 nya 40A, Y2 nya 47,5, V2 nya 10A per 40A ditambah 10A.
Berarti 800A ditambah 47,5 kali 10 itu berarti 475A per 50A. Berarti berapa ini? 1275A dibagi 50A. Nah, ini kan bisa hilang, tinggal kita hitung lah. 1275 dibagi 50 itu berapa? Ternyata 25,5. Sudah ketemu, berarti Z0 nya adalah X0 10, Y0 25,5. Selesai. Ini untuk yang benda 3 dimensi. Di belakang sini ada soal latihan, kalau mau dikerjakan silakan. Tapi kayaknya akan Ibu berikan ini pembahasannya juga sekalian. Tapi melalui tulisan saja ya, bukan berupa video. Nanti tinggal disimak di akun Kuiper masing-masing. Begitu, sampai di sini penjelasan Ibu terkait titik berat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan langsung bertanya, bisa lewat WA atau kolom komentar YouTube-nya Ibu. Oke? Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.